Di sini Bu akan memutarkan sebuah lagu. Kalian pernah dengar nggak Garuda Pancasila? Apa lagu? Nah, kita langsung mulai saja ya. Ya Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pada dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selesai, silakan Bu. Oke, kita langsung masuk ke materi ya, yaitu unit keempat tentang negara Indonesiaku. Nah, sebelumnya kita akan melakukan literasi terlebih dahulu untuk membuat kalian semangat dalam belajar ya. Siapa yang di sini mau membaca? Ayo Bu. Ya, silakan Anda. Mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putri, Raffi, dan Yuni sekarang sudah kelas 4. Mereka kembali menikmati kelas yang sama di SD Sukajaya. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah liburan akhir tahun. Mereka hari ini berangkat bersama seperti biasanya. Di sepanjang perjalanan menuju ke sekolah, mereka bercerita pengalamannya ketika liburan. Pada liburan kali ini, mereka bisa liburan bersama keluarganya masing-masing. Sudah Bu. Nah, terima kasih warga yang telah membacakan sebuah literasi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama nih, anak-anak dapat menjelaskan makna NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu NKRI? Tidak Bu. Singkatan dari NKRI tahu nggak? Enggak Bu. Masa nggak tahu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, betul sekali Wanda. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan NKRI, singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan menjelaskan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal berapa sih Indonesia merdeka? 17 Agustus. Ya, 17 Agustus 1945. Anak-anak, kita ingat-ingat lagi nih, tanggal 17 Agustus ini memperingati hari apa? Hari kemerdekaan Bu. Betul sekali. Siapa sih pembaca detik-detik proklamasi? Insinyur Soekarno. Iya, betul sekali. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teks proklamasi ini dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno
Sebelum kita melakukan SDM dulu ya. Anak-anak lihat dulu gerakan ibu, nanti kalian menirukannya ya. Di sini Mbak Ibu akan menggunakan baju ya. Pernah dengar senam pikir? Nah, dengannya. Tapi dilihat dulu ya gerakan ibu. Dua kali. Bisa? Bisa. Oke, kita melakukannya ya. Bentar, ini kita ulang. Yuk, berdiri. Tepuk pahanya 2 kali. Terus habis itu tepuk kanan 1 kali. Lagi. Ya. Masih semangat belajar? Masih ya. Nah, kita akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahu gak sih bentuk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia apa? Ada 2. Ada yang tahu? Nah, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada 2 anak-anak. Yang pertama ada Republik, yang kedua ada Kesatuan. Nah, di sini ada bentuk Negara Kesatuan dari Indonesia, yaitu Kesatuan. Ibu minta Mika untuk membacakannya. Bentuk negara Indonesia Kesatuan dan Republik. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Istilah negara kesatuan itu mengandung makna bahwa susunan negara Indonesia hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara atau negara bagian. Seperti halnya pada suatu negara serikat dengan kata lain, di dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah pusat, satu undang-undang dasar dan pelaksanaan kedaulatan bagi kedaulatan ke dalam atau keluar dipegang oleh pemerintah pusat. Ya, betul sekali. Tahu nggak kesimpulan dari Negara Kesatuan itu apa? Yang sudah dibacakan oleh Mika? Nggak tahu? Oke, itu akan jelaskan dari bentuk Negara Kesatuan. Nah, Indonesia ini memiliki 2 bentuk Negara Kesatuan. Yang pertama itu Negara Kesatuan berupa kesatuan, yang kedua ada berupa republik. Ya. Nah, negara yang memiliki kesatuan itu artinya bahwa negara Indonesia hanya memiliki satu presiden dan 1 undang-undang dasar. Dia itu tidak memiliki dan juga Negara Kesatuan ini hanya memiliki 1 pusat pemerintahan dan juga pelaksanaan kedaulatan serta pemerintahan pusat yang dipegang oleh pusat sendiri.
Indonesia itu termasuk ke dalam lintang berapa dan bujur berapa? Maksudnya terletak di astronomi berapa? Tahu Bu. Tapi termasuk Asia Tenggara kan Bu? Betul sekali. Nah, Indonesia termasuk ke dalam letak astronomis antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Seperti itu ya. Indonesia memiliki suku berapa? Banyak. Banyak. Salah satunya Jawa, ya Jawa, terus Dayak, terus Bugis, betul. Kita ini berada di suku apa? Dayak. Betul, kita berada di Kalimantan. Mayoritas penduduk Kalimantan itu kan suku Dayak ya. Siapa yang bisa bahasa Dayak di sini? Saya Bu. Ya. Untuk Wanda, Dayak apa? Itu kan Dayak ada beberapa macam ya. Mulai dari Dayak Ngaju, terus Dayak apa? Dayak Bukumpai Bu. Ya, terus? Dayak Taboyan. Iya, betul. Kalau Wanda mengenal Dayak apa? Dayak Bukumpai Bu. Kalau Tria? Dayak Ngaju Bu. Kalau Mika? Dayak Ngaju Bu. Oke, Dayak Ngaju. Oke, itu tadi karakteristik wilayah Indonesia atau negara kesatuan. Nah, menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945, NKRI adalah sebuah kepulauan yang terciri Nusantara dengan wilayah batasan-batasan dan hak-hak ditetapkan oleh undang-undang. Dari yang Ibu jelaskan semua mengenai marka NKRI, dari semua yang telah Ibu jelaskan mengenai makna NKRI, lalu bentuk NKRI, lalu karakteristik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, anak-anak mana yang paling dari ketiga pembahasan tadi? Makna NKRI. Betul, makna NKRI. Karena makna NKRI ini sangat mudah untuk kalian pahami ya. Ya Bu. Oke, nah anak-anak bisa menyimpulkan materi tadi itu mengenai apa? Sudah tahu ya? Itu akan menyimpulkan dari pembahasan kita mengenai makna NKRI. Nah, NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI ini termasuk ke dalam bentuk republik, bukan yang dipimpin oleh seorang yang dipimpin seorang presiden bernama Bapak Jokowi. Nah, NKRI ini singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, anak-anak. Ya Bu. Sebelum negara Indonesia merdeka, apa yang dilakukan Indonesia terhadap penjajah? Mengusir ya Bu. Betul sekali, mengusir. Mengapa Indonesia bisa dijajah dari negara lain? Karena negara itu negara yang Betul sekali. Nah, dulu Indonesia itu termasuk negara yang memiliki berbagai macam kekayaan, mulai dari rempah-rempah, terus aktivitasnya, terus segala macamnya. Maka bangsa lain itu menyukai untuk dijajahnya Indonesia, karena pada saat itu Indonesia belum pintar dalam hal apapun, mulai dari politik dan sebagainya seperti itu ya. Oke, kayaknya sudah jelas semua pembahasan yang Ibu sampaikan. Karena kalian sudah kelas 4, jadi Ibu harap kalian bisa mengerti ya. Karena kelas 4 itu kan sudah bisa mengenal berbagai macam materi dan bisa dipahami. Oke, di sini ada sebuah lampiran atau LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya ya. Di sini ada kita individu saja ya, berhubung orangnya sedikit, kita melakukan pengerjaan ini secara individu. Di sini ada nama kalian, terus kelas ya. Nah, di sini kalian disuruh mengamati peta Indonesia. Lalu kalian disuruh mengamati peta Indonesia dan kalian disuruh merumuskan dalam 2 paragraf tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Paham ya? Kalau misalnya tidak paham bisa bilang ke Ibu. Ya, dikerjakan, jangan saling mencoret. Jangan lupa nama kalian diisi ya. Nanti Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan hasil pengerjaan kalian ya. Bisa kan mengerjakan?
Sudah? Oke, sudah. Siapa yang ingin maju membacakan hasil pengerjaan kalian? Bu. Silakan, ada. Dibacakan dulu soalnya ya. Kemudian setelah kalian mengamati peta Indonesia, coba kalian rumuskan dalam 2 paragraf tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bacakan rumusan kalian di depan peserta didik lainnya. Jawabannya, letak wilayah NKRI berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra. Wilayah NKRI sangat luas, terdiri dari daratan, laut, dan udara. NKRI terdiri dari kepulauan dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 16.000, menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Sudah Bu? Terima kasih banyak, silakan Ibu. Untuk Anda, tolong kumpulkan tugasnya. Tidak semuanya. Terima kasih Mbak, sama Bu. Ya, itu tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu, lalu sudah melakukan lembar kerja peserta didik. Habis ini kita ngapain? Pulang. Sudah pulang. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian menyukai pelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Suka. Kalau dia suka di materi yang mana? Itu tadi letak Indonesia Bu. Betul. Terus kalau tidak? Peta. Ya, peta. Kalau Anda? Peta Bu. Peta. Berarti kalian lebih suka peta-peta ya? Iya, Peta Bu. kita susah ya? Oke. Nah, berakhirnya pembelajaran kali ini, semoga pengetahuan kalian selama proses belajar mengajar yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Selanjutnya, besok kita akan melakukan pembahasan yang unit kelima tentang makna Indonesia sebagai Pulau Indonesia. Ya? Ya Bu. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu harap di samping-samping kalian itu kalau misalnya ada kertas atau apa sebagainya diambil, karena kebersihan itu merupakan salah satu sebagian dari kesehatan dan juga iman. Ya, oke. Kalau kita pulang, kita harus ngapain? Berdoa Bu. Ya, betul sekali. Ibu kan tadi sudah bicara panjang lebar ya, sekarang Ibu minta si Mika maju ke depan untuk berdoa, dipimpin. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Ya Bu. Nah, jangan lupa masukin bukunya ya. Oke, pembelajaran selesai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi Bu.